Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Sabtu, 11 Maret 2023, hari biasa Pekan Prapaskah kedua. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Mika, bab 7, ayat 14 sampai dengan 15, 18 sampai dengan 20. Mazmur, bab 103, ayat 1 sampai dengan 4, 9 sampai dengan 12. Injil Lukas, bab 15, ayat 1 sampai dengan 3, 11 sampai dengan 32. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya bukanlah orang yang paling malang. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang anak yang hilang adalah cerita tentang orang yang hidupnya dirundung malang, penuh kekecewaan dan nyaris putus asa. Dia malang karena salah mengambil keputusan, pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas, dan memboroskan harta miliknya. Kemalangan terbesar adalah ketika dia betul-betul melarat, tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya. Dia kecewa karena tidak ada orang yang mau memberinya makan. Teman-temannya pun tidak, meski hanya sisa-sisa makanan. Namun, dia masih mempunyai setitik harapan. Ada keyakinan bahwa ayahnya yang murah hati kepada para hambanya itu akan bermurah hati pula kepadanya. Kenangan manis di rumah ayahnya memberi kekuatan kepadanya untuk bangkit. Harapan kecil itu menjadi modal baginya untuk menata hidup yang baru. Penginjil menegaskan, bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Dia tidak pernah tahu ataupun berpikir bahwa bapaknya telah lama menunggu kepulangannya. Ayahnya sungguh penuh belas kasihan dan amat peduli akan nasib anaknya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam
Kristus. Pada masa puasa ini, kita semua diajak untuk mensyukuri hidup yang dianugerahkan Tuhan bagi diri kita masing-masing. Walau kita punya dosa, Tuhan tidak menolak kita. Tuhan tidak membuang kita. Tuhan tetap menerima kita kembali sebagai anak-Nya. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dia merangkul kita. Dia menerima kita kembali. Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Kita ternyata tetap dicintai oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita. Dengan demikian, kita bukan orang yang paling malang. Saudara, dengan rasa sesal dan tobat, datanglah kepada Yesus dan katakanlah kepadanya, Tuhan, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak menjadi murid-Mu. Tuhan mendengar dan menerima Anda kembali. Bangkitkanlah semangat hidup dan katakanlah kepada dirimu sendiri, aku tidak mau melakukan dosa lagi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, seringkali aku jatuh dalam dosa. Aku merasa tidak layak menjadi pengikut-Mu. Kini aku datang kepadamu. Semoga Engkau mau menerima aku kembali dan mau mengampuni segala dosa dan perbuatan jahat yang telah aku lakukan selama ini. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan dan kemurahan hati-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam, doa, dan berkat-Ku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Saudara, doa Bapa kami adalah contoh doa yang sempurna yang diajarkan Yesus kepada kita. Doa itu harus selalu kita daraskan setiap hari. Apakah Anda sudah berdoa Bapa kami hari ini sebagai kekuatan yang berasal dari Allah? Semoga tidak terlupakan. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami, ajarilah kami terus menghargai saat hening dalam doa, agar kami belajar kebijaksanaan bersamamu. Buatlah kami mengerti bahwa Engkau Allah yang maha bijaksana, yang mengerti apa yang kami butuhkan, supaya kami berdoa dengan damai sejahtera. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.